Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penyajian data. Yang pertama, pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan, penelitian, wawancara langsung, atau dengan cara menyebarkan kuesioner. Nah, contohnya itu di sini data tinggi badan 20 siswa adalah sebagai berikut, di mana satuannya itu dalam sentimeter. Yaitu ada 149, 148, 150, 145, 145, 146, 147, 146, 147, 146, 145, 146, 147, 147, 149, 148, 147, 146, 147, 148. Nah, data tersebut itu berkisar antara 145 sampai dengan 150 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada 3 siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm. Kemudian ada 5 siswa yang memiliki tinggi badan 146 cm. Kemudian ada 6 siswa yang memiliki tinggi badan 147 cm. Selanjutnya ada 3 siswa yang memiliki tinggi badan 148 cm. Kemudian ada 2 siswa yang memiliki tinggi badan 149 cm. Dan yang terakhir itu ada 1 siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm. Dari penjabaran tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut, yaitu ada tinggi badan, kemudian turus dan banyak siswa, dimana tinggi badannya itu ada 145 cm, itu turusnya itu 3, kemudian banyak siswanya itu 3. Kemudian 146 itu mempunyai 5 siswa, terus 147 itu ada 6 siswa, kemudian 148 itu 3 siswa, 149 itu 2 siswa, dan 150 itu 1 siswa, dimana jumlah keseluruhannya yaitu terdapat ada 20 siswa. Selanjutnya itu membaca data dalam tabel. Nah, setelah data disajikan dalam bentuk tabel, kita dapat lebih mudah menentukan dan mencari informasi yang kita perlukan, seperti nilai tertinggi, nilai terendah, data terbanyak, dan data berikut. Nah, contohnya itu di sini, perhatikan data jenis pekerjaan orang tua dari 30 siswa kelas 6 berikut. Nah, untuk jenis pekerjaan pegawai negeri yaitu terdapat 5 siswa yang orang tuanya itu memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri. Kemudian selanjutnya itu ada pegawai swasta, yaitu ada 8 siswa yang orang tuanya itu memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Kemudian wira swasta itu ada 9 siswa yang orang tuanya mempunyai pekerjaan sebagai wira swasta. Kemudian petani itu ada 2 siswa yang orang tuanya itu memiliki pekerjaan sebagai seorang petani. Kemudian TNI, yaitu terdapat 4 siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan TNI. Kemudian dokter itu terdapat 2 siswa yang orang tuanya itu memiliki pekerjaan atau profesi sebagai seorang dokter. Nah, kemudian berdasarkan data di atas, kita dapat mengetahui informasi berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan orang tua siswa paling banyak adalah wira swasta. Kemudian banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai TNI itu ada 4 orang, tadi sesuai dengan tabel. Kemudian jumlah orang tua siswa yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta adalah, untuk pegawai negerinya itu ada 5 orang, kemudian pegawai swastanya 8 orang. Jadi total dari orang tua siswa yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta itu ada 13 orang. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang diagram batang. Nah, penyajian data dalam tabel di atas dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. Ini itu contohnya di sini itu jenis olahraganya. Nah, untuk olahraga basket itu ada 7 orang yang mengikuti olahraga basket. Kemudian sepak bola itu terdapat 12 orang. Kemudian renang itu 6 orang. Kemudian untuk bulu tangkis itu ada 9 orang diagramnya. Kemudian untuk taekwondo itu ada 4 orang. Nah, kemudian berdasarkan diagram batang di atas dapat kita ketahui beberapa hal berikut. Yang pertama, jenis olahraga yang paling banyak digemari
siswa adalah sepak bola karena siswa yang mengikuti sepak bola itu terdapat 12 orang. Kemudian jenis olahraga yang paling sedikit digemari adalah taekwondo, yaitu 4 orang. Kemudian selisih banyak siswa yang menggemari basket dan renang adalah 7 dikurang 6. 7 itu dari banyak siswa yang menggemari basket, kemudian dan renang, dan 6 itu dari banyak siswa yang menyukai renang, yaitu selisihnya 7 dikurang 6, yaitu 1 orang. Jadi selisih banyak siswa yang menggemari basket dan renang adalah 1 orang. Selanjutnya itu diagram garis. Nah, diagram garis itu untuk data jenis olahraga yang digemari siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, antara diagram batang, diagram garis, dan nanti diagram lingkaran itu soalnya itu berkesinambungan. Itu soalnya sama-sama tentang jenis olahraga. Yang pertama basket itu yang menyukai itu 7 orang, ada titiknya di sini. Kemudian sepak bola itu paling banyak yaitu 12 orang, titiknya di sini. Kemudian renang itu ada 6 orang, titiknya sini. Kemudian bulu tangkis itu yang menyukai ada 11 orang, titiknya di sini. Kemudian taekwondo yaitu ada 4 orang sini. Setelah kita membuat titik, membuat tanda, kemudian kita gariskan, hubungkan antara titik satu dengan titik-titik yang lainnya. Terus ini sini. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa untuk diagram garis jenis olahraga yaitu sebagai berikut. Kemudian kesimpulannya yaitu jumlah siswa yang menggemari renang dan bulu tangkis adalah, untuk siswa yang menggemari renang dan bulu tangkis yaitu berarti 6 ditambah 11 yaitu ada 17 orang. Kemudian banyak siswa yang menggemari olahraga selain sepak bola adalah, yaitu ada 7 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 4. Karena ini ya selain sepak bola berarti 12 tidak dimasukkan, sama dengan 28 orang. Kemudian jumlah seluruh siswa kelas 6 adalah, karena yang diminta jumlah seluruh siswa, maka kita masukkan semuanya, yaitu 7 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 4 sama dengan 40 orang. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Nah, data olahraga kegemaran tersebut juga dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Besar setiap sudut atau persentase untuk tiap jenis olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama basket. Nah, cara membuat diagram lingkaran itu yang pertama itu kita menghitung persentase atau sudut dari masing-masing kegemaran tersebut, dari masing-masing olahraga tersebut. Yang pertama basket itu menyukai basket itu ada 7 orang. Kemudian jumlah seluruh siswanya itu ada 40 orang. Jadi 7/40 dikali 360 derajat, ini dalam bentuk sudut, sama dengan 63 derajat. Kemudian dalam bentuk persentase yaitu 7/40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Jadi dapat kita ketahui bahwa yang menyukai basket itu ada 17,5%. Kemudian sepak bola, caranya pun sama seperti basket. Itu 12 itu dari jumlah siswa yang menyukainya, kemudian 40 dari jumlah seluruh siswa dikali ini dalam bentuk 360 derajat, itu dalam bentuk derajat, sama dengan 108 derajat, atau 12/40 dikali 100% sama dengan 30%. Kemudian renang itu ada 6. Yang menyukai renang itu ada 6, yaitu dibagi jumlah seluruh siswanya 40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat, atau 6/40 dikali 100%. Ini dalam jumlah persentase sama dengan 15%. Kemudian bulu tangkis itu yang menyukai itu ada 11, berarti 11/40 dikali 360 derajat sama dengan 99 derajat, atau dalam bentuk persentase itu 11/40 dikali 100% sama dengan 27,5%. Kemudian ada taekwondo, yaitu 4 itu dari jumlah siswa yang menyukai taekwondo. Kemudian 40 itu dari jumlah siswa seluruhnya dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat, atau dalam bentuk persentase itu 4/40 dikali 100% sama dengan 10%.
dari hasil perhitungan tersebut dapat kita buat diagram lingkarannya seperti berikut, dimana taekwondo itu presentasinya itu 10%, kemudian renang itu 15%, kemudian basket itu 17,5%, sepak bola itu yaitu kegemaran yang paling banyak disukai itu ada 30%, kemudian bulu tangkis itu ada 27,5%. Kemudian contoh soalnya di sini, perhatikan diagram batang banyak pengunjung perpustakaan sekolah berikut, yaitu kita lihat dari diagram batangnya, dimana Senin itu terdapat 60 siswa yang mengunjungi perpustakaan, kemudian Selasa itu 80 siswa, kemudian Rabu itu 120 siswa, Kamis itu 100 siswa, dan Jumat itu sekitar 90 siswa. Nah, pertanyaannya, selisih pengunjung perpustakaan sekolah pada hari Selasa dan Jumat adalah. Nah, cara mengerjakannya kita lihat terlebih dahulu di diagram batang tersebut. Untuk hari Jumat, yaitu yang mengunjungi itu ada 90 siswa. Di sini 90 siswa. Kemudian untuk hari Selasa itu ada 80 siswa, berarti dikurang, karena kita mencari selisih, berarti dikurang 80 siswa. Sama dengan 90 siswa dikurang 80 siswa, yaitu menghasilkan 10 siswa. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa selisih pengunjung perpustakaan sekolah pada hari Selasa dan Jumat adalah 10 siswa. Kemudian selanjutnya itu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu mean, median, dan modus. Mean itu adalah rata-rata hitung dan dari data yang terkumpul. Kemudian median adalah nilai tengah dari data yang dari data yang telah diurutkan. Kemudian modus adalah data yang paling banyak atau data yang sering muncul. Nah, nilai mean, median, modus dapat ditentukan dengan rumus dan aturan seperti berikut. Untuk mean atau rata-rata itu dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah seluruh data ditambah banyak data. Kemudian untuk median itu ada dua aturannya. Untuk data ganjil itu, median itu dapat ditentukan dengan melihat data yang tepat berada di tengah setelah data diurutkan. Kemudian untuk data genap, median dapat ditentukan dengan menjumlahkan dua data di tengah dan hasilnya dibagi dua setelah datanya diurutkan. Kemudian modus, modus itu ditentukan dengan melihat data yang frekuensinya paling banyak atau jumlahnya paling banyak atau sering muncul. Nah, untuk memahaminya, mari kita lihat beberapa contoh soal berikut. Berat 8 ekor sapi di sebuah tempat penjualan hewan adalah sebagai berikut: 340 kg, 350 kg, 310 kg, 380 kg, 350 kg, 290 kg, 340 kg, dan 360 kg. Nah, rata-rata berat tiap ekor adalah. Nah, karena yang diminta rata-rata, berarti yang ditanyakan itu adalah mean. Nah, rumus mean yaitu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh data yaitu dari data 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8 itu dijumlahkan dibagi banyak data. Banyak datanya itu ada 8. Kemudian jumlah seluruh datanya itu setelah dijumlahkannya itu menghasilkan 2720 dibagi 8 sama dengan 340 kilo. Jadi dapat kita ketahui bahwa rata-rata berat 8 ekor sapi yaitu 340 kg. Kemudian contoh yang kedua, data usia 20 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Satuannya itu dalam tahun. Itu kita lihat datanya sebagai berikut. Kemudian tentukan median dari data usia siswa tersebut. Sebelum kita mengerjakannya, data-data tersebut kita urutkan terlebih dahulu, yaitu setelah diurutkan, karena datanya itu jumlah seluruh datanya itu ada 20 data atau banyak datanya itu ada 20, maka data tersebut masuk ke dalam genap. Nah, jika genap, maka data ke 10 ini untuk mencari median. Di sini data ke 10 ditambah data ke 10 sama dengan 11 ditambah 11 sama dengan
11 ditambah 11. Nah, karena data tersebut kan termasuk ke dalam data genap, di mana di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi antara data 11 itu dan antara data 10 dan 11 itu, dia itu berada di tengah-tengah. Maka mediannya itu 11 data ke 10 ditambah data ke 11, yaitu 11 ditambah 11 dibagi 2 sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11 tahun. Jadi dapat kita ketahui yaitu median dari data usia siswa tersebut yaitu 11 tahun. Contoh soal berikutnya. Di sebuah swalayan, banyak ayam yang terjual dalam 25 hari adalah sebagai berikut. Itu dalam ekor. Nah, kita bisa lihat dari data-data tersebut. Kemudian modus dari banyak ayam yang terjual adalah, nah sebelum kita mengerjakannya, kita urutkan terlebih dahulu data-data tersebut. Yaitu, nah setelah kita urutkan, dapat kita ketahui bahwa data 20 yaitu mempunyai frekuensi sebanyak 4, kemudian 21 itu 3, data 30 itu 7, kemudian 32 itu 8, dan 33 itu sebanyak 3. Nah, karena ini ditanyakan modus itu kan pengertiannya angka yang paling banyak atau angka yang sering muncul. Nah, dari penjabaran tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak ayam yang terjual adalah 32 ekor, yaitu dijual sebanyak 8 kali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.